Shalom, selamat hari Minggu kepada anak-anak kelas kecil yang sekarang sedang mengikuti ibadah di rumah ya. Kita pada hari ini masih beribadah di rumah. Jadi pada hari ini kita akan berkebaktian kembali yang akan dipimpin oleh Miss Sumbayak. Jadi kita akan bernyanyi, kita berdoa, dan kita akan mendengarkan cerita yang akan Miss Sumbayak bawakan. Baiklah, kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi ya anak-anak semua ya. Kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Ayo semua, boleh tepuk tangan ya. Ayo nyanyi semua. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Selamat pagi Bapak, supaya kita akan mulai kebaktian ini. Dan setelah bernyanyi, kita akan berdoa dan ikuti apa yang Miss bilang nanti ya. Kita bernyanyi. Semua anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa, ikuti apa yang Miss bilang. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami masih dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu kami, meskipun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau memulai kebaktian ini. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengikuti kebaktian ini dengan baik. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jadi anak-anak semua, supaya undang, supaya anak-anak semua bisa berdiri, kita bisa bernyanyi gembira sambil bertepuk tangan ya. Kita bernyanyi happy ya ya ya, happy ye. Ayo semua gembira, berdiri semua, tepuk tangan. Happy ya ya ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi malam jadi impian, cintaku semakin indah.
Yesus. Jadi anak-anak semua boleh berjalan berkeliling seperti kita di sekolah minggu ya. Dan kita bernyanyi jalan serta Yesus. Adik-adik, kita akan mulai mendengarkan cerita. Kita akan bernyanyi dahulu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Mari kita bernyanyi sama-sama. Boleh kembali duduk. Ku buka hatiku. 1, 2, 3, ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita akan berdoa. Ikuti apa yang Miss bilang ya. Bapa kami yang di surga, kami mau mendengar cerita Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jadi anak-anak semua, pada minggu yang lalu semua sudah menyaksikan kan cerita yang dari Miss Mamas, yaitu tentang domba yang hilang. Jadi pada hari ini Miss Sumbaya akan bercerita tentang Yesus menyembuhkan orang tuli dan bisu. Ayatnya diambil dari Markus 7 ayat 31 sampai yang ke-37. Jadi Miss Sumbaya mau bertanya nih sama anak-anak semua. Apakah anak-anak semua senang mendengarkan alat musik? Pasti semua senang kan? Alat musik apa yang senang anak-anak dengarkan? Coba sebutkan. Yaitu ada piano, ada gitar, ada drum, ada gendang, dan banyak sekali. Kenapa kita bisa mendengarkan alat musik? Karena Tuhan memberikan kita telinga. Jadi kemudian ketika ibu kita memanggil, kita bisa mendengar dan juga bisa menjawab. Kenapa kita bisa menjawab? Karena Tuhan kasih kita lidah untuk berbicara. Tapi anak-anak semua, tidak semua loh orang bisa mendengar dan bisa berbicara. Jadi sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab, yaitu Yesus menyembuhkan orang tuli dan bisu. Kita dengarkan sama-sama ya. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan pergi ke Danau Galilea.
Di situ ada orang yang tuli tidak bisa mendengar dan gagap susah berbicara. Tiba-tiba orang-orang lain melihat dan merasa kasihan kepada orang tuli dan gagap itu. Lalu mereka membawa orang tuli dan gagap itu kepada Tuhan Yesus. Mereka memohon agar Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke atas orang tuli dan gagap itu. Kemudian Tuhan Yesus membawa orang tuli dan gagap itu ke tempat yang sepi. Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Dan Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah orang sakit itu. Tuhan Yesus melihat dan menengadah ke langit, lalu menarik nafas. Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit itu, "Efata," yang artinya terbukalah. Maka sembuhlah orang itu dan bisa mendengar. Mulutnya juga sembuh sehingga bisa berbicara dengan baik. Orang-orang lain takjub dan tercengang melihat mujizat itu. Orang-orang lain itu memuji Tuhan dan memberitahu mujizat itu kepada orang banyak. Jadi anak-anak semua, tadi sudah selesai kita mendengarkan cerita dari Misumbaya, yaitu Yesus menyembuhkan orang tuli dan bisu. Jadi kalau anak-anak semua ada bertemu dengan seseorang ataupun teman yang tuli dan bisu, jangan ada yang pernah mengejek mereka ya, tapi didoakan supaya Tuhan memberkati mereka. Jadi untuk pertanyaan cerita ini, Misumbaya akan berikan 5, nanti juga akan ditulis. Dan ayat hafalan hari ini, Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi aktivitas hari ini menjawab pertanyaan, itu boleh ditulis, boleh difoto, juga boleh divideokan, dan juga untuk membacakan ayat hafalan, dan juga boleh divideokan, dikirim kepada miss-miss kelas kecil. Jadi kita akan tutup kebaktian kita berdoa, ikuti apa yang Misumbaya katakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita, Yesus menyembuhkan seorang tuli dan bisu. Terima kasih Tuhan, karena kami masih boleh mendengar dan berbicara. Terima kasih Tuhan, kami boleh yakin bahwa Engkau dapat juga menyembuhkan kami jika kami dalam keadaan sakit. Dalam nama anakmu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.